Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dalam kondisi yang sehat dan dapat menikmati indahnya pagi ini. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah jauhkan dari rasa dendam. Bacaan diambil dari kitab Amsal pasal 14 ayat 30. Demikian sabda Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang laki-laki di Jepang yang ikut kontes pidato pada akhir Perang Dunia Kedua. Laki-laki Jepang tersebut memilih tema kekudusan kerja. Sebagian orang tersenyum ketika mendengar tema yang dipilih anak tersebut. Tetapi ketika mendengar kisahnya, senyuman mereka berubah menjadi tangisan. Para pendengarnya meneteskan air mata ketika anak tersebut menceritakan bahwa orang tuanya beserta rumah mereka hancur ketika bom meledak di Nagasaki. Dia adalah anak sulung dari 3 bersaudara yang masih hidup. Karena mereka adalah orang Kristen, mereka bertiga berdoa di atas rumah mereka yang telah menjadi abu. Mereka meminta petunjuk dari Tuhan apa yang harus mereka lakukan. Salah satu dari mereka berkata, "Aku tahu apa yang harus kita lakukan. Kita harus bekerja. Kita bisa bekerja dan kita harus melakukannya." Mereka pun akhirnya mengumpulkan papan-papan bekas dan tiang-tiang yang tersisa. Mereka mulai membuat gubuk kecil di mana mereka bisa tinggal setelah tempat tinggal mereka hancur. Ketiga bersaudara tersebut bisa mengatasi rasa dendam dan kepahitan yang menyebabkan hidup mereka muram. Mereka telah melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah mendatangkan penderitaan bagi mereka. Mereka tidak larut dalam kesedihan dan dendam, tetapi mereka bangkit dan mulai mengerjakan apa yang dapat mereka kerjakan. Dari kisah tersebut kita bisa belajar 2 hal yang sangat berguna untuk kehidupan kita, yaitu yang pertama, menyimpan dendam hanya merugikan diri sendiri. Orang yang selalu menjaga kebugaran rohaninya tidak akan pernah mengizinkan dendam ada di dalam dirinya. Itu hanya akan meracuni jiwa dan tubuhnya sendiri. Dalam kitab Ayub pasal 5 ayat 2 berkata, "Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati." Jika kita berpikir secara jernih, sebenarnya ketika kita menaruh dendam kepada orang lain, yang terluka adalah diri kita sendiri. Sedangkan orang yang kita benci atau yang kepadanya kita dendam tidak merasakan apa-apa. Dia menikmati kehidupannya sementara kita menyiksa diri. Sedangkan yang kedua, bangkit dari keterpurukan dan melakukan sesuatu yang berguna adalah tindakan yang tepat. Tidak sedikit orang yang membiarkan dirinya berlarut-larut di dalam dendam atau kebencian dan di dalam keadaan tertentu yang menyebabkannya semakin terpuruk. Saudara yang terkasih, kalau saat ini kita sedang mengalami sakit hati,
dendam, dan kemarahan pada seseorang, sadarlah, kita harus bangkit dan melakukan sesuatu yang berguna. Perjalanan kita masih panjang, masih banyak hal baik dan berguna yang dapat kita kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan izinkan perasaan dendam dan iri hati merasuki hati kita, karena hal itu bisa menghancurkan hidup kita sendiri. Milikilah karakter mengampuni, karena Kristus pun telah mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, banyak hal bisa saja terjadi dalam kehidupan kami. Karena itu mampukan kami untuk dapat mengampuni orang lain, agar kami tidak terjebak dalam perasaan membalas dendam terhadap orang yang menyakiti kami. Ajarkan kami untuk terus memandang-Mu, agar kami tidak terlarut dalam kondisi yang bisa merugikan diri kami sendiri. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.